أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku, hadirin jamaah yang mudah-mudahan selalu diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari yang menginjak kelima di bulan suci Ramadan ini menunjukkan kita semua masih terus diberikan satu anugerah yang luar biasa. Di antaranya adalah anugerah kuat melaksanakan ibadah puasa. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, doa-doa, harapan-harapan setiap insan tak luput selalu menengadah di hadapan Tuhan. Panjatan doa siang dan malam menunjukkan bahwa manusia masih dalam keadaan tenggelam. Cahaya bersinar di pagi hari menumbuhkan asa untuk terus mencari ridho ilahi. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, jangan pernah kita merasa doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat sejarah Nabiullah Adam alaihi salam itu diturunkan dari surga ke bumi, ingin bertemu dengan sang kekasih Siti Hawa. Diberikan waktu 100 tahun untuk bertemu. Dan dikasih doa oleh Allah. Tapi doanya itu bukan untuk bertemu. Tetapi bayangkan, 100 tahun Nabi Adam baru dikabulkan keinginannya, ingin bertemu Siti Hawa. Dan Siti Hawa selalu menunggu kedatangan Nabiullah Adam. Yang kedua, kalau kita melihat perjalanan Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah, ingin bertemu dengan Allah, sebagaimana Pak diterangkan dalam Al-Quran, wa kallama Allahu Musa taklima.
Allah berbicara kepada Nabi Musa takliman, dengan satu bentuk pembicaraan yang sempurna. Makna di sini bukan makna dalam bahasa, makna lughawiyah. Akan tetapi ada simbol-simbol atau ada peristiwa-peristiwa yang itu dikatakan oleh para mufassir sebagai takliman. Tapi yang perlu kita pahami, yang ingin saya utarakan adalah Nabi Musa ingin doanya dikabulkan oleh Allah, itu puasa selama 40 hari. Puasa selama 40 hari Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya doanya diijabah oleh Allah. Barulah Allah ijabah doa-doa Nabi Musa. Kalau kita melihat realitas sejarah tentang doanya para nabi, berarti doa manusia, doamu saat ini itu lebih hebat, lebih tajam, lebih kuat daripada doanya Nabi Adam yang dikabulkan 100 tahun. Doanya Nabi Musa yang baru dikabulkan selama 40 hari. Apa doa yang sering kita panjatkan kepada Allah? Minta ridha, minta rahmat, minta sehat, minta segala-galanya nikmat. Saat ini Allah berikan nikmat itu. Betapa cepatnya doa yang kita panjatkan Allah ijabah. Maka dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 186 itu Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi, ketika engkau Muhammad hambaku kata Allah itu bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, anni fa inni qarib, tentang diriku, maka jawablah wahai Nabi Muhammad dengan fa inni qarib, katakanlah aku ini dekat. Dalam asbabun nuzulnya itu ada dua pendapat. Yang pertama, asbabun nuzulnya itu adalah sahabat bertanya kepada Nabi tentang keberadaan Allah. Ya Rasulullah, aina rabbuka? Di mana Tuhanmu? Kata Nabi, fa inni qarib. Sesungguhnya Tuhanku itu lebih dekat. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa itu pertanyaan berasal dari kafir Quraisy. Artinya, ketika melihat asbabun nuzul ayat ini, berarti menunjukkan bahwa dekatnya manusia itu dengan Allah tidak bisa digambarkan dengan kedekatan apapun. Karena saking begitu dekatnya. Sehingga banyak oleh para ulama dianalogikan, dikiaskan dengan sedekat urat leher yang ada pada diri manusia. Maka ketika sebegitu dekatnya kita dengan Allah, sebegitu mudahnya kita berdoa kapanpun dimanapun dengan Allah, maka ujibu da'watad da'i idza da'an. Ketika Allah menyeru kepadamu untuk mendatanginya, maka da'an, datanglah ketika seruan Allah. Seperti halnya ketika sholat 5 waktu, itu seruan Allah. Laksanakanlah. Maka ketika manusia itu, seruan Allah itu didatangkan, mendatangi seruan-seruan Allah, maka falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka Allah akan mengijabahkan, akan mengkabulkan seluruh doa-doamu. Maka manusia itu akan termasuk orang-orang yang wal yu'minu bi, betul-betul beriman kepada Allah. Maka manusia yang seperti itu adalah la'allahum yarshudun,
mudah-mudahan termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yarsyudun itu petunjuk yang langsung dibimbing oleh Allah melalui para ulama, melalui Al-Quran, melalui hadis, melalui kitab-kitab fikih, tasawuf dan sebagainya. Dituntun, betul-betul dituntun. Lah kemudian bagaimana kita berdoa kepada Allah sampai doa kita mampu mengalahkan kehebatan doanya Nabi Adam? Bukan berarti kita itu mengalahkan derajatnya Nabiullah Adam, Nabi Musa. Akan tetapi kekuatan dalam waktu yang singkat ijabahnya itu lebih hebat manusia. Lebih hebat keturunan Nabi Adam. Apa buktinya? Ya orang Nabi Adam umurnya sampai 1000 tahun lebih. Kalau kita cuma 60 tahun. Cepatan mana doanya? Mari kita lihat. Cara berdoa kita supaya diterima oleh Allah itu diantaranya adalah ud'u ila rabbikum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah engkau kepada Tuhanmu tadarru'an wa khufyah dengan cara yang begitu rendah hati, rendah diri di hadapan Allah. Wa khufyah dengan suara yang tidak begitu mengganggu. Dengan suara yang kita nikmati dengan hikmat doa itu. Bukan dengan suara yang lantang kemudian mengganggu, menjerit tanpa ada nilai kekhusyuan. Maka itu adalah bagian dari cara berdoa supaya diterima oleh Allah. Kemudian di dalam satu tafsir Al-Ma'alim At-Tanzil karangan Imam Al-Baghawi, ayat ini berbicara tentang doa. Namun doa itu ada yang langsung diijabah oleh Allah, ada yang lam yu'ajjal, tidak diijabah saat ini tetapi nanti. Ada yang yu'ajjal walakin limaslahatil ummah. Ada yang doanya diijabah tetapi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh manusia. Ini dalam kategori bentuknya. Tetapi dalam waktunya, di dalam tafsir itu, di sana dijelaskan ada yang fid dunya, ada yang fil akhirah. Ada yang fid dunya wal akhirah. Salah satu contoh. Kita sering berdoa di hadapan Allah, ya Allah saya minta sehat, saya minta nikmat, saya minta rezeki yang halal. Itu dalam zamaniyahnya adalah fit dunia. Allah kasih kita sehat saat ini. Allah kasih kita masih bisa berpuasa. Allah kasih kita masih berbuka puasa dengan nikmat. Sahur dengan nikmat. Bahkan sholat tarawih dengan nikmat. Allah kasih. Maka itu fit dunia. Tapi ketika kita minta doa, ya Allah, mudah-mudahan saya ini terhindar dari api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami dalam surgamu, ya Allah. Maka itu tidak saat ini kita rasakan. Tidak saat ini Allah ijabah, tapi nanti zamaniyatnya itu adalah fil akhirah, yaitu di akhirat. Maka jangan pernah putus asa untuk selalu berdoa di hadapan Allah. Karena ad-doa yadullun nasu ala tawaddu'i. Walam tad'un nas, orang yang tidak mau berdoa sama sekali di hadapan Allah, maka yadullu ala takabbur. Itu menunjukkan kesombongan manusia. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah sedih, jangan pernah kecewa berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, ada doa yang langsung dijabah oleh Allah. Terkadang kita minta, ya Allah selamatkanlah saya. Ya Allah berilah saya rezeki dalam keadaan yang seperti ini. Ada COVID-19. Allah kasih bantuan melalui pemerintah. Allah kasih bantuan melalui dana-dana sosial. Lah itu namanya yu'ajjal, langsung kontan Allah kasih rezeki kepada manusia. Allah kasih, Allah ijabah doanya.
Tapi ada doa yang kita setiap hari berdoa, ya Allah, saya minta anak yang saleh, saya minta anak yang berbakti kepada orang tua. Tetapi dalam perjalanannya anak itu tidak pernah sedikit pun berbakti kepada orang tua, agama, dan bangsa. Tapi suatu ketika Allah ijabahi dalam tempo waktu yang lumayan lama. Setelah ibunya, ayahnya, orang tuanya berdoa bertahun-tahun, baru ketika beliau meninggal, anaknya berubah menjadi anak yang saleh, anak yang berguna. Maka di saat itulah doamu diijabah oleh Allah. Itu namanya adalah tidak langsung, lam yu'ajjal, tetapi temporal, waktu yang akan menjawab. Kemudian yang terakhir adalah ada doa yang kita panjatkan setiap hari, tetapi Allah ijabahi tidak sesuai dengan harapan kita. Contoh gampang. Ya Allah, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini wabah ini segera diangkat. Akan tetapi Allah tidak mengangkat wabah ini. Sampai saat ini masih ada di Indonesia. Tapi Allah ganti dengan bulan suci Ramadan. Allah ganti dengan situasi keadaan yang membaik. Allah ganti dengan iman kita yang lebih kuat. Maka hakikatnya itu adalah Allah mengijabahi doa manusia. Tapi dikasih yang lain. Dan Allah Maha tahu. Dan itu yang lebih maslahah, yang terbaik untuk manusia. Hadirin, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa ini begitu luar biasa. Maka ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata, pedangnya, saifnya, ataupun kata-kata senjata yang luar biasa bagi manusia di hadapan Allah. Bahkan ada salah satu hadis di dalam kitab Durratun Nasuhin. Salasu da'awatin mustajabah. Di antara doa, 3 doa yang dijawab oleh Allah itu adalah da'watul walid liwaladi. Doanya orang tua kepada anak. Da'watul musafir, doanya orang yang berpergian di jalan Allah. Wa da'watul zalim. Wa da'watul mazlum, dakwanya orang yang teraniaya. Nah, ini yang terakhir yang banyak jadi guyonan. Diledek sedikit, diguyon sedikit. Ya. Oh, saya orang teraniaya, saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan doanya yang jelek-jelek, nah, sebagainya. Nah, yang begini nih, sebenarnya itu nggak benar itu. Ya, nggak benar. Ya Allah, mudah-mudahan yang mana itu kecebur, ya Allah, mudah-mudahan yang mana itu jatuh dan sebagainya. Nah, ini yang mana yang doa-doa yang seperti ini, ya. Karena apa? Di bawahnya itu dalam tafsir Ma'alimut Tanzil itu, di sana dijelaskan laisat doa illa khairan. Ya, Allah tidak akan menerima doa hambanya illa khairan, kecuali yang baik-baik. Makanya Nabi ketika ditimpuk pakai batu, ketika diludahi di daerah Taif, beliau berdoa Allahumma hdina. Ya, artinya Allah berdoa Nabi Muhammad berdoa kebaikan kepada mereka yang berbuat kejahatan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sekali lagi, penting saya katakan bahwa doa itu adalah segalanya. Doa itu adalah awal dari optimisme di dalam hidup. Manusia yang berdoa dikala susah dan payah, merekalah adalah manusia yang hidup tanpa putus asa. Manusia yang berdoa dikala nikmat dan kaya, merekalah adalah manusia yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah menyesal, jangan pernah putus asa, jangan pernah merasa kecewa, untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah,
Mudah-mudahan puasa hari ini kita selalu minta kepada Allah untuk diterima ibadahnya. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.